Pengumuman penting terbaru dari Gus Mensos untuk seluruh pendamping sosial PKH, KPM PKH, dan BPNT. Mulai tahun 2025, data bansos di DTKS akan dihapus. Nah, kira-kira bagaimana ya teman-teman nasib KPM di DTKS? Simak dan dengarkan baik-baik. Yang akhirnya nanti menjadi data tunggal terpadu sosial ekonomi. Jadi tidak DTKS lagi, DTKS sudah tidak ada. Data tunggal terpadu sosial ekonomi itu yang akan jadi pedoman semua namanya nanti bisa berubah, tunggu perpresnya. Tapi ini nanti menjadi data tunggal, Ibu Novi, ya. Pak Kadinsos, jadi nanti datanya data tunggal sama yang digunakan oleh Kemensos, ya, lembaga kementerian maupun oleh daerah, sama, hanya satu, tidak beda-beda lagi, hanya satu ini. Nah, nanti ini kalau sudah selesai akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Setelah itu kita akan ada protokol penggunaan data dan updating. Nah, yang saya minta dari teman-teman pendamping ini membantu untuk updating ini. Kita tahu data ini dinamis, dinamis sekali kan, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, gitu kan, dinamis sekali. Maka nanti saya harapkan teman-teman bisa ikut membantu untuk mengoreksi, ya, biar bantuan program kita tepat sasaran. Selama ini banyak keluhan, di mana program dan bantuan kita itu tidak tepat sasaran. Yang menerima bahkan orang-orang yang tidak berhak. Maka itu pendamping harus bisa memberikan informasi, memberikan koreksi, memberikan juga masukan-masukan. Caranya bagaimana? Lewat cek bansos. Jadi jangan sampai hanya orang lain yang menggunakan, malah pendamping saya minta yang paling aktif. Dan sekaligus di situ ada usul sanggah. Tapi yang kita lihat statistiknya sekarang itu hanya usul. Nggak ada sanggah, semua usul tok isinya. Ini sanggahnya nggak ada sama sekali. Nah, nanti teman-teman pendamping, nantilah kita ketemu ya. Saya minta kita bikin satu standar kerja yang harapan saya setiap pendamping punya target paling tidak 10 KPM untuk graduasi setiap tahun. Siap nggak? Siap. Keren. Coba bayangkan. Cuma apa? Cuma ini Pak, karena selama ini kan saya mencoba untuk graduasi, cuma kesulitan kami itu kami tidak punya akses untuk ke aplikasi buat verifikasi kelayakannya. Ya, itu nanti kita kasih. Jadi kita buka semua. Pendamping harus tahu. Yang penting pendamping tahu tanggung jawabnya. Karena kita percayalah sama pendamping nanti. Kalau kita percaya, mohon kepercayaan itu dijaga. Jangan sampai kepercayaan ini disalahgunakan. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu, data kalau kita kasih pendamping nanti disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Maka itu saya minta bantuannya para pendamping. Besok kalau kita sudah lebih terbuka, tolong kerjanya lebih terukur. Nanti kita kasih akses dong. Gimana mendampingi nggak punya akses kan? Tapi semua punya target setahun 10 minimal KPM. Graduasi dengan begitu ada 300.000 lebih setiap tahunnya keluar dari data kita. Jelas? Nah, itu. Terima kasih ya. Yang akhirnya nanti menjadi data tunggal terpadu sosial ekonomi. Jadi tidak DTKS lagi, DTKS sudah tidak ada. Data tunggal terpadu sosial ekonomi itu yang akan jadi pedoman semua namanya nanti bisa berubah, tunggu perpresnya. Tapi ini nanti menjadi data tunggal, Ibu Novi, ya. Pak Kadinsos, jadi nanti datanya data tunggal sama yang digunakan oleh Kemensos, ya, lembaga kementerian maupun oleh daerah, sama, hanya satu, tidak beda-beda lagi, hanya satu ini. Nah, nanti ini kalau sudah selesai akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Setelah itu kita akan ada protokol penggunaan data dan updating. Nah, yang saya minta dari teman-teman pendamping ini membantu untuk updating ini. Kita tahu data ini dinamis, dinamis sekali kan, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, gitu kan, dinamis sekali.
Maka nanti saya harapkan teman-teman bisa ikut membantu untuk mengoreksi, ya, biar bantuan program kita tepat sasaran. Selama ini banyak keluhan di mana program dan bantuan kita itu tidak tepat sasaran. Yang menerima bahkan orang-orang yang tidak berhak. Maka itu pendamping harus bisa memberikan informasi, memberikan koreksi, memberikan juga masukan-masukan. Caranya bagaimana? Lewat cek bansos. Jadi jangan sampai hanya orang lain yang menggunakan, malah pendamping saya minta yang paling aktif. Dan sekaligus di situ ada usul sanggah. Tapi yang kita lihat statistiknya sekarang itu hanya usul, nggak ada sanggah, semua usul tok isinya. Ini sanggahnya nggak ada sama sekali. Nah nanti teman-teman pendamping, nantilah kita ketemu ya. Saya minta kita bikin satu standar kerja yang harapan saya setiap pendamping punya target paling tidak 10 KPM untuk graduasi setiap tahun. Siap nggak? Siap. Keren. Coba bayangkan. Cuma apa? Cuma ini Pak, karena selama ini kan saya mencoba untuk graduasi, cuma kesulitan kami itu kami tidak punya akses untuk ke aplikasi buat verifikasi kelayakannya. Ya itu nanti kita kasih. Jadi kita buka semua. Pendamping harus tahu. Yang penting pendamping tahu tanggung jawabnya. Karena kita percayalah sama pendamping nanti. Kalau kita percaya, mohon kepercayaan itu dijaga. Jangan sampai kepercayaan ini disalahgunakan. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu, data kalau kita kasih pendamping nanti disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Maka itu saya minta bantuannya para pendamping besok kalau kita sudah lebih terbuka, tolong kerjanya lebih terukur. Nanti kita kasih akses dong. Gimana mendampingi nggak punya akses kan? Tapi semua punya target setahun 10 minimal KPM. Graduasi dengan begitu ada 300.000 lebih setiap tahunnya keluar dari data kita. Jelas? Nah, itu. Terima kasih ya.